Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku punya lanjutan dari film Up nih, setelah mereka berhasil menuju ke Paradise Fall, yaitu dari film yang berjudul Duck's Days. Nah, yang belum nonton film Up bisa langsung klik link di atas atau deskripsi di bawah. Film ini sendiri menceritakan keseharian Duck yang menjadi anjingnya Fredricksen. Di situ Duck lagi dilatih agar menjadi anjing yang jauh lebih baik lagi, agar bisa diterima menjadi anjing rumani yang baik. So, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diperlihatkan Carl Fredricksen setelah menjelajahi di film Up sebelumnya. Dia menjual balon udara milik Charles, lalu membeli rumah untuk ditinggalinya dan juga Duck, seekor anjing yang memakai kalung yang membuatnya bisa berbicara. Besok paginya Duck membangunkan Fredricksen, kemudian Duck sarapan, begitu juga dengan Fredricksen menyiapkan sarapan kesukaannya yaitu roti selai kacang. Setelah itu Fredricksen ke halaman untuk membuat sesuatu dan meminta Duck tetap diam di dalam rumah. Tapi di situ Duck menghampiri Fredricksen yang sedang membuat sebuah kandang umpan makanan burung. Duck penasaran nih dan mencoba ingin membantu tuannya. Tapi di situ Fredricksen meminta Duck diam dan untuk patuh kepadanya. Duck pun mengerti dan memanggil Fredricksen papa karena sudah seperti ayahnya. Setelah jadi lalu memasukkan makanan umpan burung. Karena kecapean, Fredricksen ini meminta Duck untuk menjaga pengumpan burung sementara dia tidur. Duck yang melihat tuannya kepanasan, dia mengambil bak yang biasa dipakainya mandi, lalu menutupi wajah tuannya dari sinar matahari. Lalu Duck kembali berjaga nih dan melihat sesuatu yang hinggap di atas umpan. Duck langsung menggonggong yang ternyata dia mengusir burung yang mau memakan umpan itu. Merasa bersalah, Duck memanggil burung itu kembali. Namun Duck melihat tupai yang mengincar umpan tersebut. Duck pun kembali berjaga. Tanpa disadari, si tupai diam-diam berhasil naik ke atas umpan. Duck yang menyadari langsung mengusir tupai itu. Duck terus mengejar tupai itu hingga membuat kekacauan di halaman dan seluruh makanan di dalam umpan terjatuh, sehingga burung itu kembali namun tidak ada makanan untuknya. Kemudian Duck mengambil sebungkus makanan burung di dalam rumah. Tanpa disadari, si tupai kembali berulah dengan merobek kantong makanan hingga berceceran. Hal itu membuat Duck jengkel kepada tupai itu dan mengejarnya hingga naik ke atas pohon. Lalu Duck yang terjebak di ranting pohon terjatuh hingga membuat seluruh makanan yang dikumpulkan si tupai terjatuh ke dalam solokan. Melihat si tupai merasa sedih, Duck pun merasa kasihan, lalu memberikan selai kacang milik Fredricksen kepada tupai itu. Tidak lama Fredricksen terbangun. Dia kaget melihat halamannya berantakan. Di situ Duck juga jujur bahwa makanan burung juga habis dan selai kacang favorit Fredricksen diberikan kepada tupai. Mendengar itu, Fredricksen tidak marah kepada Duck karena tindakan Duck sangat baik. Dia beruntung memiliki seekor Duck. Besoknya Duck sedang bermain dengan mainan kesayangannya. Lalu terdengar bel berbunyi. Dengan cepat Duck menghampiri pintu. Lalu Fredricksen membuka pintu yang ternyata tetangganya yang mau menitipkan anak anjing. Di situ Duck senang nih melihat anak-anak anjing yang tertidur sangatlah imut. Lalu Fredricksen membawa ke halaman belakang dan meminta Duck untuk menjaganya. Kemudian para anak anjing itu terbangun dan mengajak Duck bermain. Dengan senangnya Duck pun bermain kejar-kejaran bersama para anak anjing. Faster than you. Dizzy, I am running not in a straight. Hello puppy. Setelah itu para anak anjing menggigit seluruh badannya Duck hingga membuatnya kesakitan, namun Duck hanya pasrah. Singkat cerita, kemudian Fredricksen datang memberikan mereka makan. Jatah makanan Duck ikut dimakan oleh para anak anjing. Throw it. Throw it. Setelah selesai makan, para anak anjing tertidur pulas. Di situ Duck pun senang nih karena mereka tertidur. Tapi tidak sengaja Duck menginjak mainannya berbunyi dan membuat para anak anjing terbangun. Kemudian mereka menyerbu mainan tersebut hingga rusak. Lalu Duck menyelamatkan mainannya yang lain. You may play with my toys for dogs, you. Tidak sengaja mainan itu terlepas dari gigitannya. Hingga para anak anjing menggigitnya, tersisa satu mainan yang berhasil diselamatkan Duck.
Kemudian datanglah seekor tupai yang membuat para anak anjing ketakutan. Melihat itu, Duke mengajari para anak anjing untuk menggonggong dan tidak takut kepada tupai. You do not scare us, you squirrel! Hingga akhirnya para anak anjing berhasil mengusir tupai itu pergi. Setelah itu Duke mengajari berbagai hal nih kepada para anak anjing. Kemudian datanglah Fredricksen yang akan mengembalikan para anak anjing itu. Duke pun merasa sedih, lalu Duke memberikan hadiah mainan satu-satunya kepada para anak anjing. Setelah itu Duke meminta Fredricksen untuk memelihara anak anjing. Mendengar itu Fredricksen akan mempertimbangkannya dahulu. Keesokan harinya terlihat Fredricksen dan Duke baru pulang dari perayaan pesta hari jadi kota mereka. Kemudian mereka duduk di halaman belakang, lalu Fredricksen bernostalgia mengenang masa lalunya bersama Ellie. Setelah itu jam menunjukkan pukul 9, di mana kembang api akan menyala. Duke yang tidak tahu itu lalu dijelaskan oleh Fredricksen bahwa kembang api seperti bunga raksasa. Namun Duke yang melihat petasan kembang api menyala membuatnya panik ketakutan. Close your eyes and run! Run! Hey, Papa! My face! Duke menarik tuannya masuk ke dalam rumah dan tidak lama Duke kelelahan lalu tertidur. Kemudian Duke bermimpi indah, dia melihat semua benda yang disukainya, lalu melewati tanaman bunga azalea dan melihat tuannya menjadi azalea. Di situ Duke pun terbangun nih dari mimpinya karena Fredricksen membangunkannya. Namun petasan belum selesai dan membuatnya panik ketakutan. Tidak lama Fredricksen memakaikan Duke earphone agar dia tak mendengar suara kembang api. Dan sekarang Duke bisa menikmati kembang api bersama dengan tuannya. Keesokan paginya Duke mengendus berbagai macam bau untuk merasakan indera penciumannya. Tapi tiba-tiba muncullah bau yang tidak biasa dari hembusan angin. Di situ Duke semakin penasaran nih dengan bau itu berasal. Lalu Duke menggali tanah di dekat tanaman azalea untuk pergi mencari aroma bau itu berasal. Melihat itu Fredricksen memarahi Duke yang menggali di dekat tanaman kesayangannya dan memperingatkan Duke untuk tidak menggali lagi. Namun Duke yang penasaran menjadi anjing nakal, dia menggali untuk mencari bau itu berasal. Lalu Duke menyusuri jalanan mengikuti bau tersebut. Namun di situ dia mengendus aroma sosis bakar lalu menghampiri dan memakannya. Kemudian Duke melanjutkan penyusurannya hingga akhirnya Duke menemukan bau itu berasal dari sesuatu yang terbakar di dekat sebuah rumah. Melihat itu Duke menggonggong untuk meminta bantuan, namun tidak ada satupun orang di sana. Duke pun segera kembali ke rumah untuk memberitahu Fredricksen. Saat berlari melewati lubang galian, kalung Duke tersangkut dan terlepas. Hingga Duke menemui Fredricksen untuk memberitahunya, namun dia tidak mengerti ucapan Duke. Got a crazy dog here. A hot dog. Got it. For crying out. Di situ Duke berusaha memberi isyarat kepada Fredricksen hingga Duke memberikan tali untuk jalan-jalannya lalu menarik Fredricksen pergi ke tempat rumah yang mau terbakar. Singkat cerita, setelah kejadian itu Duke mendapatkan lencana sebagai anjing pahlawan karena Duke berhasil mencegah kebakaran terjadi. Lalu di situ Duke memamerkannya ke si tupai dan menyombongkan diri bahwa dia bisa berbicara, sedangkan si tupai tidak. Besoknya Fredricksen memotong kuku Duke karena sekarang dia anjing peliharaan, maka harus terawat. Setelah itu Duke menghampiri Russell yang sekarang tinggal bersebelahan dengan rumah Fredricksen. Kemudian di situ Duke tergiur melihat Russell yang sedang menyantap roti lapis, namun dia tidak berani memintanya. Kemudian Duke melihat musuh bebuyutannya yaitu si tupai, kemudian mengejarnya. So what? So what? Fine with that. Betapa kagetnya Duke mendengar si tupai bisa berbicara. Ternyata 3 hari yang lalu Russell mencoba membuat kalung anjing seperti ciptaan Russell. Dan ternyata berhasil. Kemudian di situ Russell memakaikannya ke seekor tupai, burung dan juga siput. Who said that? Duke pun kagum dengan keahlian Russell membuat kalung itu. Lalu tupai itu terus mengoceh di hadapan Duke karena dia bisa berbicara. Lalu datanglah seekor burung yang juga bisa berbicara memarahi Duke dan juga tupai yang berisik karena bayinya sedang tidur. Russell tertawa nih melihat ketiga hewan itu berdebat. Kemudian ibu Russell memanggilnya pulang ke rumah.
Karena roti lapisnya masih ada, Russell memberikannya ke Duke yang sudah menginginkan roti itu sejak tadi. Tiba-tiba muncullah si tupai dan juga burung yang mau merebut roti itu. Everyone, stop there, please, again. I won't survive the cold months. Ha! And then you would get. Di situ Duke menegaskan bahwa roti itu diberikan untuknya. Namun menurut tupai dan burung, merekalah yang layak mendapatkannya. Karena Duke seekor hewan peliharaan yang akan diberikan makan oleh tuannya. Sementara mereka selama ini harus mencari makanan untuk bertahan hidup. Mendengar hal tersebut, Duke pun merasa dulu dia sama seperti mereka mencari makan untuk bertahan hidup di luar sana. Kemudian Duke dengan berbesar hati memberikan roti lapis itu kepada mereka. Setelah itu tupai dan juga burung pergi nih bersamaan dengan terlepasnya kalung mereka. Kejadian itu dilihat oleh Russell dan juga Fredricksen yang bangga kepada Duke. Ternyata ini rencana mereka berdua mengajarkan Duke agar berbagi dengan hewan lainnya. Di akhir film, malam harinya Fredricksen mengatakan kepada Duke bahwa sekarang Duke dianggap sebagai sahabat terbaik baginya yang sudah menemani hari-harinya. Nah, itu tadi alur cerita dari film Duck Days. Gimana Sleeper? Walaupun singkat tapi seru ya. Kita bisa nostalgia lagi nih dan bisa diperlihatkan kesibukan si kakek dan juga anjingnya setelah berpetualang menuju Paradise Falls. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.